Viral, VP anak BUMN provokasi kebencian pada pemerintah, mau nyusul Refli Harun, ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Hai, Assalamualaikum, berjumpa dengan JJ lagi di channel Focus Day. Bagaimana negeri ini mau maju kalau pegawai ASN dan BUMN jadi provokator kebencian anti pemerintah? Bukannya bekerja keras dan menyumbang pemikiran untuk memajukan negara lewat perusahaan tempat bekerja, tiap hari kerjaannya malah menyalahkan pemerintah. Padahal mereka sendiri bagian dari aset negara, tapi kelakuannya seperti duri dalam daging. Seperti seorang petinggi BUMN yang kini viral di dunia maya. Dia bekerja sebagai Vice President of Strategic Partnership and Investment PT PP Energi. PT PP Energi merupakan anak perusahaan BUMN, yakni PT PP Pembangunan Perumahan. PP Energi berkutat di bisnis proyek pembangunan pembangkit listrik, minyak dan gas, serta pendanaan pemanfaatan energi. Sebagai petinggi di perusahaan plat merah, Lukman Pranoto bisa mengkritik pemerintah. Tapi kalau sudah mengatai pejabat lain dengan perkataan bangsat, ini artinya sudah menjurus pada ujaran kebencian. Padahal, di tengah pandemi ini, sangat diperlukan gotong royong dari berbagai perangkat pemerintahan termasuk BUMN. Berikut screenshot komentarnya yang mengatai Yuryanto. Dari Metro TV memberitakan, Breaking News Metro TV Ahmad Yuryanto, mari bersama membantu masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggalang dana agar mereka tidak lagi memiliki resiko cukup tinggi untuk memaksa keluar rumah untuk penuhi kebutuhan. Tagar Indonesia melawan COVID-19. Kemudian, Lukman Prananto berkomentar, terus tugas kamu apa bangsat? Dalam cuitannya yang lain, Lukman juga ketahuan nyinyir ke Jokowi, keluarganya, dan LBP. Dia terkesan membenturkan pengorbanan tenaga medis dan presiden yang disebutnya seakan cuma pencitraan. Berikut screenshot cuitannya. Dilansir di laman Twitter @Lukman Prananto, mau udah 1 juta dokter dan perawat gugur, terus presiden kita pidato heroik dan bilang udah nemuin obat corona. Seketika itu, dia akan dipuji habis-habisan kok dengan tema lebih baik terlambat. Itu aja terus sampai Indonesia tinggal nyisa dia, keluarganya, dan LBP. Dia mencuit pada 22 Maret 2020. Lukman juga nyinyir kerja Menhub Budi Karya, padahal Menhub meminta dukungan masyarakat agar Bandara Soekarno-Hatta bisa menjadi bandara terbaik di dunia. Tapi bisa-bisanya si Lukman menghubungkan keinginan Menhub dan pengalaman pribadinya yang menahan kencing di parkiran mobil. Padahal, namanya bandara pasti toilet tersedia di mana-mana dengan kualitas baik, apalagi sekelas Soekarno-Hatta. Berikut screenshot cuitannya. Dilansir di laman Twitter @Lukman Prananto pada 2 November 2019, wah yang bener aja pak, baru kali ini pak saya udah kebelet pas turun pesawat, tapi baru bisa kencing di parkiran mobil. Lukman Pranoto bahkan secara terang-terangan menghujat Jokowi langsung dalam unggahan akun resminya. Ini terkait penolakan Jokowi dengan wacana lockdown yang dirasa tidak sesuai budaya dan karakter bangsa. Sebagai gantinya Jokowi mengedepankan physical distancing, tapi Lukman dengan kurang ajar mengatai Jokowi tak mau keluar uang dan logistik. Dilansir laman Twitter @Jokowi pada 24 Maret, setiap negara memiliki karakter budaya dan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda. Dengan pertimbangan itu, menghadapi COVID-19 ini kita tidak memilih jalan lockdown. Di negara kita yang paling tepat adalah physical distancing, meminta setiap warga menjaga jarak aman. Kemudian, @Lukman Prananto membalas cuitan dari Jokowi tersebut. Bilang aja males ngurus logistik dan alokasi duit kalau harus lockdown. Lukman juga kerap mengkomplain PLN padahal perusahaannya sendiri bekerja untuk pembangkit listrik. Dilansir dari laman Instagram Lukman_PR, tengah malam ini tiba-tiba kebangun dan panik karena listrik mati. Jadi AC kamar mati dan anak-anak kebangun karena panas dan gak nyaman. Alhasil harus putar otak mindahin kasur sementara ke mobil. Hari ini udah mati 3 kali, gak tahu kenapa, alasannya ada gangguan. Gua tahu pasti ada trafo atau switch gear yang rusak dan itu diganti atau diperbaiki seadanya. Keganti yang baru butuh proses pengadaan yang lama dan sangat birokratis. Bahkan harus sampai ke pusat karena pengertian pengadaan sama dengan fee. Ya beginilah PLN. Bonus direksi setahun sampai belasan miliar. Gaya hidup sangat mewah, tapi pelayanan listrik yang lokasinya bahkan cuma berapa kilometer dari epicentrum COVID-19 masih model amatiran kayak gini. Dan ini bukan cuma soal corona, sambil gue mindahin anak-anak gue ke mobil, gue juga ketakutan karena lagi rame ada maling ketangkap di sana-sini. Apa PLN mau tanggung jawab? Mana ada ini jam 12 malam mati listriknya? Mana empati dan kesigapan PLN? Di saat semua bisnis stop operasi, kalian kan nggak mati. Swasta dilarang suplai listrik sendiri dan harus semua dari PLN. Opsi kita untuk milih pelayanan yang lebih baik udah dimatikan. Kita mau nggak mau harus patuh dan tunduk sama kerajaan PLN. Tapi pelayanan model amatiran sampah gini, ya secara logika wajar, ngapain mereka effort naikin kualitas pelayanan? Toh nggak ada kompetitor. Selamat datang di Indonesia.
Belakangan diketahui Lukman telah meminta maaf dan klarifikasi, persis seperti jurus Said Didu kalau sudah kepepet. Tapi jelas saja ini tidak menjamin dia tidak mengulangi lagi kebodohannya di masa yang akan datang. Dilansir dari laman Twitter @lukmanprananto, 1. Karena ini sudah jadi viral dan menghampiri keluarga saya izin untuk diberikan kesempatan klarifikasi. Sebelumnya saya mohon maaf atas semua kesalahan pahaman dan pihak-pihak yang tersinggung atas kejadian tadi malam, di mana saya komplain ke PLN soal listrik mati di rumah saya. 2. Saya tidak pernah komplain langsung soal listrik mati. Biasanya saya telepon 123. Tapi hari itu keadaan sangat chaos di mana 1. Wabah virus corona sehingga semua takut keluar rumah. 2. Berita munculnya maling di mana-mana. Dan 3. Anak saya yang kecil baru sembuh dari demam berdarah. 3. Sebab utama saya protes ke PLN adalah karena anak saya yang kecil sangat rewel karena AC mati. Badannya keringetan karena baru pemulihan dari DBD. 6. Maaf kalau kami mengadu sambil marah karena diringi rasa takut. Sekian klarifikasi saya. Semoga semua pihak dapat mengerti. Saya siap menerima konsekuensi dari apa yang saya lakukan secara wajar. Dan saya mohon maaf atas semua pihak yang terganggu karena tindakan saya. Soal tweet-tweet saya lain terkait komplain ke pemerintah, mohon maaf karena keluarga kami sering dihantui rasa khawatir akan badai COVID-19. Karena saya sendiri memiliki riwayat asma yang sangat rentan. Kalau bukan ke pemerintah kami mengadu, kami nggak tahu lagi ke siapa. Nah ternyata, Lukman ini adalah pendukung Ustadz HTI pengusung khilafah. Dalam salah satu komenannya, terlihat berbalas indah dengan Felix Xiao. Berikut cuitannya. Felix Xiao pada 13 November pernah mencuitkan, banyak cara untuk mengajak, tapi dia justru memilih mengejek. Saat saudara diperintahkan dirangkul, malah dia mencoba memukul. Lukman Prananto membalas, soalnya dia pengen eksis, butuh pengakuan. Kemudian, Felix Xiao membalas, so done, soalnya dia pengen eksis, butuh pengakuan. Ini artinya bibit radikalisme di tubuh ASN dan BUMN sebagai musuh dalam selimut bagi bangsa ini. Seharusnya dia malu nyinyir ke pemerintah karena ia merupakan bagian dari tangan kanan Kementerian BUMN. Tapi Lukman rupanya tidak tahu malu. Dia terus-menerus nyinyir hingga mengatai bangsat. Sebaiknya Erick Thohir segera memberhentikan orang semacam ini. Saya yakin kinerjanya di PP Energi juga jelek sejelek umpatannya ke pemerintah selama ini. Harusnya orang semacam ini gabung bersama Felix Xiao atau jadi anggota FPI sekalian. Lukman tak perlu repot minta maaf atau klarifikasi lagi kalau sudah jadi bagian FPI karena kerjaannya memang nyinyir. Kalau hatinya saja sudah benci pada pemerintah, bagaimana ia bisa sungguh-sungguh menyukai pekerjaannya? Bukannya selama ini perusahaannya dimodali pemerintah. Kalau ia sudah tidak suka kepala negara, maka dia pasti tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Lalu, bagaimana ia memimpin anak buahnya di perusahaan? Jabatan Vice President bukan jabatan main-main. Kalau kerjaannya hanya nyinyir, lebih baik gabung jadi buzzer oposisi atau pengamat politik. Ini lebih baik ketimbang menjadi contoh buruk bagi karyawannya. Dia pantasnya dipecat tanpa pesangon. Lebih cepat menyusul Refli Harun lebih baik. Semoga tak ada lagi suara dia diberhentikan lantaran mengkritik pemerintah. Sangat jauh tulisan mengkritik dengan nyinyir, apalagi kata-kata penghinaan kasar seperti bangsat. Kalau dia dikomentari seperti itu oleh anak buahnya, paling besoknya langsung memecat. Tapi giliran dia disoroti, bilangnya dizolimi. Senjata lama kaum khilafah kalau sedang terpojok. Semoga Jokowi dan Erick Thohir tidak ragu membersihkan benalu di BUMN, terutama orang semacam Lukman ini. Saat bangsa dihadapkan cobaan berat seperti sekarang, sebagai petinggi BUMN seharusnya pendukung pemerintah, bukannya malah ikut-ikutan mengelok. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day hari ini.